الحسين يا شباب الجلتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن صاحب القرآن يا طيبة يا طيبة يا رسول الله عيانا اشتقنا لي والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا المسكوفة المسكوفة رسول الله المسكوفة المسكوفة لما ذكرنا رسول الله نورنا لما حضرنا من زمران الله 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 مني الله 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 مني الله لا المسكوفة المسكوفة لما ذكرنا رسول الله لما حضرنا من زمران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله المسكوفة المسكوفة لما ذكرنا رسول الله نور لاعب نورنا لما ذكرنا الزهراء المسكوفة المسكوفة لما ذكرنا رسول الله نور لا لما حضرنا من زمران عندي جدك صمني الله الله والذكرها أصفر متهني الله الله عندي جدك صمني الله الله والذكرها أصفر متهني الله الله أنا من حسين وحسين مني يا ابن بنت رسول الله المسكوفة المسكوفة لما ذكرنا رسول الله النور لا النور لا لما حضرنا من زمران عندي جدك صمني الله الله والذكرها أصفر متهني الله الله عندي جدك صمني الله الله والذكرها أصفر متهني الله الله أنا من حسين وحسين مني يا ابن بنت رسول الله المسكوفة المسكوفة لما ذكرنا رسول الله والنور لاهي النور لا لما حضرنا من زمران Ajib, alhamdulillah. Nah, begitulah cara mengenang orang-orang yang soleh, terutama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kita membacakan qasidah menjanjung beliau, dan insya Allah kita dapat meniru adab akhlak beliau sampaikan insya Allah ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua panjang umur di bulan Muharram ini, bulan yang penuh berkah, penuh manfaat ya. Bulan yang nanti tanggal 10 Asyura itu orang puasa tanggal 9, 10. Monggo nggih. Silakan. Jumat dan Sabtu ya. Nah, tambahi Kamis sisan wae. Kamis Jumat Sabtu ngono sisan 3 hari sisan. Mengganjarane akeh sing poso, sing ora poso ya ora dosa ya. Kowe poso kadang ora poso. Apa nek entuk kiriman sego goreng ngono.
Cara poso. Iya, Mbah Munir ini kalih santai Pak Edi. Iya, kalih santai ini bismillah. Ya. Cak Edi. Insyaallah. Alhamdulillah itu bikin sehat. Ini makanan bikin sehat. Sehat untuk perut. Di samping itu ditambahi habbatus sauda. Iklan meneh kowe bebek. Lha kuwi obat drun kowe iki kandhane. Tuku sing ora duwe. Nek ora duwe ya mangapa ning kono sendoki sak sendok mangapa kayak sak sendok. Setelah itu minumnya pakai shaker water. Mulai nganggo susune Habib Ali kuwi. Radit ya gratisan kuwi njupuk sak karepmu bebas. Paling gue mulai cekel karo Habib Ali ya. Gue bayar. Alhamdulillah. Kira ada Habib Bakar juga. Mana susunya tidak dibawa? Hah? Belum bawa juga. Ini kayak gini produksi susu kurma. Ini loh Habib Bakar nih. Isin. Orang apa Habib lima ngiji goreng ini orang apa sesuk didol bareng karo Habib Ali karo jekene dhewe. Ngono wae. Wah Habib Ali ndonga mudah-mudahan sing tuku mripatin delok merekku. Habib Bakar juga mudah-mudahan yang tuku mripatin delok merekku. Jadi padu karo donga. Tidak padu di dalam pasar ndak. Di pasar itu rasa padu bebas wae. Dongane wis padu dhewe-dhewe. Maksudnya donga itu apa? Ya minta sama Allah, nanti kan Allah sing bukake atine. Rezeki wis diatur. Biasanya Habib Ali ki nggawa 50 ning kene dibageke iki ora nggawa dina iki. Wis ora paham. Wis rumangsa gak pisan pindho terus bano jangan terus-terus boleh terus-terus kita rugi. Ya sik gocekan sithik lah, gocekan penora tegang lah, penora tegang ya. Kita buka langsung halaman 21. Halaman 21. Sholawat Mudhariyah. 21. Sing duwe buku sing ora duwe buka antimu dibuka halaman 21. Kok gambare pacarku beb lae ning atimu. Ya. Bukan saya promosi buku, tuku. Iki ning jero kene iki regane gor 10.000 apa pira tok, tapi ning jero sini manfaatnya akeh banget. Luar biasa ya. Ini foto saya sewaktu saya ziarah di makam Sunan Kudus tahun 2001 atau 2002. Cek guru. Guru kan daging. Cek guru. Nah di sini tuh macam-macam drone. Kowe ora paham nek ya omong kok. Ya, ini ada doa awal tahun, akhir tahun kemarin sudah kita baca. Ada doa Asyura ada di sini. Doa Asyura ini diwaca kapan? Malam tanggal 10. Kowe gor ngenteni kebo, jelas kebo ndak lewat kemarin ya. Ora lewat ya. Wedi corona betul. Wah, ya ora apa-apa lah. Biasanya iki wong melek nganti subuh. Ini di sini ada doa nisfu Sa'ban komplit. Kowe Sa'ban bareng maca awal tahun. Doa Yom Asyura diawali dengan hasbunallah komplit. Ora belajar karo maca tok, tapi bayar 10.000. Sithik bae 10.000 nek aku nulis kaya ngene rampunge tahun pira. Coba kowe nulis iki sak bukune. Lah nek wong ustad-ustad gampang delok ngene tok apal. Lah model kaya aku tak tulis sak lembar tulisane 3 dina. Lah iki 40 lembar, ora rampung-rampung, cik lumayan 3 dina. Lah nek model kaya ya kaya awakku iki lho sak lebare bismillahirrahmanirrahim tak api-api iki elek terus. Ora iso apik. Wis kebaca ora nulis suwe. Makanya HP ini merusak tangan. Dulu tulisan Indonesia aku bojoku heran. Kok tulisanmu apik men to? Sekarang tak kok nulis weli super gara-gara ndak pernah nulis. Tangan ini nek dibiasake nulis terus insyaallah apik. Nah, alhamdulillah kemarin ada pelajaran bahasa Arab Pegon. Ada bukunya. Ini sekarang akan diterapkan di setiap sekolah-sekolah. Supaya bisa nulis Arab, orang kita ngocone engko Pegon. Saya mau. Ya tisale ngono iki. Coba biyen iki Pegon. Makanya pinter-pinter tulisan Arab. Saiki wis nulis Arab iki kaya tulisan kaya cacing ngene to Bib. Tulisan Arab mbok cacing-cacing dosa, Quran mbok cacing-cacing. Tulisan Arab ini tulisan surga. Jenggokan gara-gara HP itu loh. Gara-gara HP ini sampai tidak pernah nulis. Sekarang HP pun sekarang ada istilahnya ngomong langsung nulis. Saya, dan tulis saya. Mau makan, ngomong. Sampai seperti itu bariki HP cuman gini loh.
nulis dia. Subhanallah. Habis itu terakhir akhir zaman ini metu sego goreng, lu coba nih orang percaya, labeku bisa ngomong ini kok nek 300 tahun lagi ngono. Dari HP keluar nasi goreng, dari HP tergantung permintaan. Dan nek golek bojo, ya iso. Assalamualaikum, Sri, metu. Assalamualaikum lah ngono kuwi. Wis mudah-mudahan awake dhewe ora nemoni zaman itu. Kita ndak nemoni zaman fitnah banget itu. Wis medeni banget anggar kepengin sego goreng metu sego goreng. Ora usah ngenteni muniri bareng. Ana apa Madura dadak ngulek-ngulek ngene bareng nang. Nasi goreng. Kuwi ning surga drun ora ning donya. Ning donya iki mbok bengok kaya apa ya kudu tuku. Nek ora ya marani rono. Ini bahasa Indonesia kalau bisa nanti diterjemahkan aja ya. Alhamdulillah sekarang ada terjemah Indonesia ke Jawa, Jawa ke Indonesia. Biasanya Inggris ke Indonesia, Indonesia ke Inggris, Jawa Indonesia. Soalnya biasanya bahasa kita ini bahasa Jawa, Jawa ini bahasanya nyenengke. Iso bahasa Jawa kemaki mentobe, sepen memang aku kemaki. Iso bahasa Jawa ini luar biasa lah. Mbok kira awakmu belajar ora pinter-pinter. Aku ora belajar iso pinter kok. Iso pinter ki ora belajar. Kumpul menungso. Lah, kowe kumpulmu HP, melek mentung HP, mau turu HP, game terus. Iya, jadi rada lucu. Ya insyaallah mudah-mudahan bisa bisa semua bahasa itu lebih enak. Saya kepingin bisa bahasa Inggris ora iso-iso. Kepingin bahasa apa nang yo ora iso, tapi alhamdulillah Google ya nek translate. Tinggal ngene tok. Makan, eat. Wah, ya acil. Minum, drink. Loh, kok iso wit? Nah, iso. Loh saya itu pernah tunjukkan itu loh. Google Map. 200 meter belok kanan, 100 meter di depan ada lampu hijau belok kiri, kan ngono. Ki wong wedoke cerewete luar biasa. Tak omong meneng atau drone aku ki sumpek ngrungokke swaramu. Tak cilekke aku ora mudeng. Ora dicilekke aku cerewete ngene. Iki bisu. Itu orang dulu ndak mikir ke situ loh. Subhanallah, sekarang ada. Hebat ya. Golek alamat orang angel. Saya mau ke tempatnya Ngaji Afif Sporo, tak setel Ngaji Afif send location. Tik dokok nak tik ndak kanan kiri kan. Kadang keliru dalane nyebleh nang gunung. Balik nang Jepara. Subhanallah. Makanya wong ki nek duwe ilmu luwih cerdas timbang Google. Google yo ndak ada nunduke tapi kadang ya blusukke. Saya mau pergi ke Semarang kok lewatin dadak Purwodadi gitu nih. Google itu kan Purwodadi itu yang Semarang. Muter gitu. Pernah terjadi. Nah, ya insyaallah mudah-mudahan. Qasidah Mudhariyah rotine dibagikan. Enten Pak Yai kalau rada gojekan sithik lah. Kajenge mboten kesel. Maka iki kopi surga. Zanjabil. Salsabil. Rotinya bagian rotinya bismillah. Ya Rabbi salli ala al-muqtari min mudarin wal anbiya wa jami'ir rusli ma dhukiru wa salli Rabbi ala al-adli wa ratihi wa sahbihi man li tayyidini qad nasharu wa jahadu ma'ahu billahi wa intahadu wa ajaru wa lahu awwa wa qad nasaru wa bayanu al-farda wal masnuna wa lillahi wa atasamu billahi wa antasaru azka salatin wa anmaha wa ashrafa yu'atirul kauna rayya nashriha al-'atiru ma'budatan bi'abil kimiski zaqiyatin min dibiha araju ridwani yantashiru adal hasa wa thara wa ramli yadba'u najmu sama wa nabatul ardi wal madaru wa haddawazin الجبال كما يليه قدر جميع الماء والمطر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعندما حوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويستطر والوحش والطير والأسماء مع نعم يليهم الجن والأملاك والبشر والدهر والنمل مع جميع الحب
الحب بكذا والشعر والصف والأرياش والوبر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر وعد الأعمائك التي منمت بها على الخلائق مذ كانوا ومذ حشروا وعد مقداره السامي الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخروا وعد مكانة الأفعال وسندي وما يكون إلى أن تبعث الصور في كل طرفة عين يطرفون بها أهل السماوات والأرضين أو يدر منه السماوات والأرضين مع جبل والفرش والعرش والكرسي وما حصروا ما عدم الله موجودا أوجد معدوما صلاة دواما ليس تنحسر تستغرق الحد مع جميع الحدود كما حدي لا تبقي ولا تذر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إلى غاية وانتهاء يعديم لها ولا لها أمد يقضى فيعتبر وأدى عظيما مر من عدد معدود به يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفضل منتشر وكل ذلك مطلوب بحقك في أنفاس خلقك إن كلوا وإن كثروا يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيدي العبد مقتدر وقد أتيت ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبكي ولا يدار والهم عن كل ما أنبئ أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب كثير أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينقصر مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم واقض ديونا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكفى أنت مقتدر وكن لطيفا بنا بكل نازلة لطفا جميلا به الحسر بالمصطفى مجتبى خير الأنام ومن جلل نزلت في منحه السور ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار قد شعشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين تنتصر الفصل في أحكامه عمر وجد لعثمان من كملت له المحاسن والظفر كذا علي مع ابنيه وأمه مع أهل العباء كما قد جاءنا الخبر كذا خديجتنا الكبرى التي بذلت أموالنا لرسول الله ينتصر والطاهرات نساء المصطفى وكذا بناته وبناه كلهم ذكر سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرر وحفظة وكذا عباس سيدنا ونجله حبر من زالت به الغيار والآل والصحب والأتباع قاتبة ما جن ليل الدياجي أو بدا السحر مع الرضا منك في خير وعافية وحسن خاتمة إن ينقضي العمر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
من جميع ما أكرهه قولا وفعلا حاضرا وغائبا. اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت منه ثم عدت إليه أستغفرك لما أرددت به وجهك الكريم فخالطني فيه ما ليس لك به رضا. وأستغفرك لما دعاني إليه الهوى من قبل فيما اشتبه علي وهو عندك محرم. وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك. وأستغفرك من الذنوب التي لا يطلع عليها أحد سواك ولا ينجي منها أحد غيرك ولا يسعها إلا علمك ولا ينجي منها إلا عفوك. وأستغفرك من كل يمين حنثت فيه وهو عندك محرم وأنا مؤاخذ به. وأستغفرك لا إله إلا أنت يا عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في سواد الليل وبياض النهار وفي فلا وملا قولا وفعلا. وأنت ناذر إلي إذا كذبته وترى ما آتيته من العصيان. يا كريم يا منان يا حليم. وأستغفرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأستغفرك من كل فريضة وجبت علي في آناء الليل وأطراف النهار وتركتها سهوا أو غفلة أو خطأ وأنا مسؤول بها. وأستغفرك من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتركتها سهوا أو غفلة أو خطأ أو تهاونا فإني أستغفرك يا الله يا الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت يا رب العالمين. أنت ربي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك يا رب العالمين. وأنت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا وأثبنا بمحض فضلك العظيم وجودك العميم وكرمك الباهر وإحسانك الغامر ومغفرة منك ورحمة على ما وفقتنا له من قراءة هذه الصلوات المباركات وما فيها من الدعوات بقبول تام وثواب عظيم. واجعل اللهم ثواب ذلك هدية واصلة لحضرة حبيبنا ونبينا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولأبويه الكريمين الطاهرين سيدنا عبد الله بن عبد المطلب وسيدتنا آمنة وجميع آبائه الأطهار وأصحابه الأخيار وإخوانه من الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم وعلى آل كل منهم أفضل الصلاة والتسليم.
وإلى أرواح أمهات المؤمنين وذرية رسول الله وأهل بيته أجمعين، وإلى أرواح صاحب هذه الصلوات المباركات والعلماء العاملين الهداة المهتدين والصديقين والشهداء ومشايخ البلاد ووالدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وأولياء الكون وجميع عباد الله الصالحين من أول يوم إلى يوم الدين، تعم خيراتها وبركاتها ظاهرة وباطنة أنفسنا وأهلينا وذرياتنا وأحبابنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها، ولا عدوا أو حاسدا إلا خذلته وأخزيته، ولا صديقا أو محبا للخير أو ساع له إلا نصرته وأعنته. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. تقبل الله منkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Di sini ada mohon doa kesembuhan untuk Ustadz Burhanuddin, Ibu Sainah, Bapak Suraji, Ibu Wuraningsih, Ibu Hajah Fatimah, Ibu Hajah Maimunah, Ibu Hajah Sri Rezeki, Ibu Sukini, Bapak Soekarno, Ibu Suwarni, Haji Dudi Suratman, Ustadz Salahuddin, Pondok Galang Sewu, Muhammad Nuri, Ibu Siti Muslihah, Muhammad Nasir bin Ciknan, Sri Mulatsih, Bapak Agung Nugroho, Ibu Andriani, Al-Habib Salim bin Muhammad bin Syekh Segaf, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Abdul Rahman Segaf, untuk Bapak Kiai Haji Gus Ali, dan untuk siapapun yang lagi sakit biniyatis syifa bisiril Fatihah. Kita doakan untuk yang meninggal dunia, Ibu Tarsamah, Bapak Rekso, Bapak Mariono, Bapak Munawir, Bapak Derajat Suratno, Bapak Lupi Hari Madianto, Bapak Harjo Sumarto, Ibu Una Eni, almarhum almarhumah Suro Dikromo, almarhum almarhumah Wiro Taruno, Bapak Sujono, Agus Wahyuni, Agus Wahyu, Jarno Prapto, Sri Martini, dan siapapun dari keluarga-keluarga kita, jamaah kita, tetangga kita, dan yang mengikuti acara ini dari keluarganya yang telah meninggal dunia. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waskinhum wal jannah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin bisirril Fatihah. Tumpengnya boleh dikeluarkan sini.
ulang tahun Meliana Putri bin Mujiono, Salma Azka Mazaya, Vito Yulianto, Laila Listi Fatikasari, Mario Haris Agusta, dan yang ulang tahun Ibu Puji tadi. Terus yang ulang tahun juga Majelis Roso Bolo Roso ya, Kediri, kebetulan juga ulang tahun. Dan ada juga ulang tahun dari saudara-saudara kita yang biasa berada di airport, pemburu berkah. Itu pemburu berkah di airport itu ulang tahun juga ada, di Jakarta, di Surabaya ada pemburu berkah. Mudah-mudahan mereka juga ada yang mengikuti ini. Soalnya kemarin mohon minta didoakan Habib, ada ucapan selamat ulang tahun. Ini saya lagukan, bukan ucapan aja. Boloroso, pemburu berkah. Terus ada lagi majelis taklim apa itu juga, minta sama saya, lali aku. Arep bukane wis kebatut kakean sing isi. Jadi nanti ya semua yang ulang tahun, terutama untuk jamaah Boloroso Kediri, terutama Habib Husin ya, Pak Bud, selamat ulang tahun Boloroso yang ke-12, dan selamat ulang tahun pemburu berkah yang keberapa tidak tahu, di airport ya. Itu Masya Allah, mereka ini semangat dan siap untuk membantu para kiai, para ulama, para habaib yang datang dari luar negeri maupun di dalam kota, dari pulau dan luar pulau atau luar Jawa. Jadi mereka, saya kalau datang mereka, Assalamualaikum Habib, diurus ke kabeh pemburu berkah. Jadi tugasnya itu di airport ya. Di airport, teman sekarang ini saya tidak pernah di airport lagi. Suwi aku orang yang airport 6 bulan lebih orang yang airport. Dulu airport itu kayak apa selalu ya. Tapi insya Allah tak lagi berangkat lagi airport lagi. Yes, bismillah. Insya Allah. Loh kenapa tidak ke airport? Orang yang ngundang. Bukan masalah tidak berani, tidak ada yang ngundang. Loh kok tidak ada yang ngundang? Ya corona. Lah kok corona kok jenengan kok tidak diundang? Lah ya tak kok siapa sing ngundang-undang kuwi aku ya. Ya bukan saya tidak mau, memang sekarang masih dalam keadaan seperti ini, kita yuk prihatin, waspada dulu. Ya bukan tidak ada yang undang atau anu. Saya ngundang ya insya Allah banyak, tapi permasalahannya keadaan masih seperti ini ya bismillah lah, kita adakan acara-acara kecil-kecil dulu di pondok, di rumah masing-masing, tidak apa-apa insya Allah. Ya, pemburu berkah, mabruk. Iki saya ulang tahun mau ngendi? Ndi? Nang mriki Mas, nggak ngono men ketok wis sapa sing kae ngono. Nanti lah mriki Mas, ngadeg kene Mas. Aja ngadeg lungguh Dik. Lungguh kene. Wong pira? Mriki. Niki sing ulang tahun 25 Agustus. Sing ulang tahun bojo jenengan. Nanti saya dulang. Aku yang dulangi wong tua-tua terus bismillah. Soalnya cilianku biar dia didulangi wong tua. Jadi sekarang dulangi orang tua. Ayo Muhammad Hadi sama Ahmad Soleh. Iya, terus ini artis cilik ini, Ahmad Soleh namanya. Bismillah. Ayo Ahmad Soleh. Mabruk alfa mabruk. Pukul. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad.
مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك semoga berkah turun selamat ulang tahun semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun mabruk mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladik mabruk Amin. amin 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 ya rabbal alamin Amin. Mabruk alaika mabruk مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك Alhamdulillah mabruk untuk anak kami Meliana Putri bin Mujiono. Gua tuh saka Prajimantara. Alhamdulillah mabruk, selamat semuanya yang ulang tahun. Dan ini ada permohonan doa juga yang lagi hamil, Ibu Minarsih yang lagi hamil, istri dari Abdul Qadir bin Salim bin Muhammad bin Syekh yang lagi hamil. Pokoknya nak dengar hamil kabeh ya. Istri daripada Habib Ali Boyolali hadir. Alhamdulillah. Berarti cepat tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang lagi hamil istri daripada anak saya Umar yang bernama Nur. InsyaAllah anaknya lahir sehat selamat semuanya. Dan insyaAllah yang belum hamil mudah-mudahan diberi keturunan anak-anak yang soleh solehah. Ya insyaAllah terutama Mbak Winarsih. Bisuril Fatihah. InsyaAllah semuanya yang mohon apapun bismillah minta sendiri-sendiri dan insyaAllah Allah akan mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan baca nasihat diniyah. Nanti saya minta Pak Yai Muhlis untuk Muslih untuk memberikan walau 5 menit nasihat nanti nasihat diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala Syekhul Ma'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulmi fid dharain amin. Wa warada an arwaha suhada fi ajwafi tayrin khudrin ta'kulu min thamril jannah tashrabu min anhariha wa ta'wi ila qanadil mu'allaqah bil arsh. Wa warada anna syahida yatamanna ayarji'a ila dunya fayuqtalu 10 marrat lama yara min fadli syuhada syahadah. Wa su'ila alaihi salatu wassalam hal yuftanu asy-syahidu fi qabrihi faqala kafa bi bariqati suyufi fitnatan ala ra'sihi al hadisa ila akhir ma qala rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahibul hadrah wal maqam al-habib Syekh bil Amgad as-Sagaf matta'anallahu bi tuli hayatihi, amin. Para habaib, para masyayikh, para kiai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberkahi kita semua, amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kembali kajian kita yang minggu lalu, yaitu tentang keutamaan seseorang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggal dalam keadaan syahid. Di sini dibawakan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad satu atau dua hadis yang berkaitan dengan keadaan atau bagaimana nanti keadaan orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, tempat bagi para syuhada nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa warada anna arwaha syuhada'i fi ajwafi tairin khudrin. Sebagaimana yang ada dalam periwayatan, di situ disebutkan bahwa nanti keadaan ruh arwah para syuhada yang mana akhir hidup mereka meninggal dalam keadaan syahid di dalam atau di tengah berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala, maka ruh mereka menempati fi ajwafi. Ajwaf jamak dari jauf. Jauf adalah rongga perut. Ajwafi tairin khudrin. Mereka arwah para syuhada itu nanti menempati perut burung yang berwarna hijau, yang mana ta'kulu min thamaril jannati wa tashrabu min anhariha, yang mana burung-burung tersebut berlalu lalang berjalan ke sana kemari di dalam surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menikmati yang hidangan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, makan dan minum dari sungai-sungai yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa indah keadaan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Keinginan mereka apapun di sana dikabulkan oleh Allah. Dimanapun mereka berkehendak, di tempat manapun mereka berkeinginan, kapanpun mereka memiliki keinginan, Allah kabulkan. Sehingga digambarkan nanti roh mereka ini berlalu lalang, berterbangan ke sana kemari, menikmati keadaan surga Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan hambanya yang mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala begitu tinggi. Tadi dijelaskan juga disinggung bagaimana Al-Imam Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhum, beliau meninggal dalam keadaan syahid, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, membela kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika beliau ingin berangkat menuju tanah Karbala ini, ditahan sempat beliau oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan lain sebagainya. Ketika ditahan, maka jawaban dari Imam Husain adalah sya'allahu ayyarani qatila. Beliau katakan, ini sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, aku meninggal dalam keadaan terbunuh, syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang-orang yang semacam ini ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga Allah begitu tinggi. Kemudian bagaimana Sayyidina Hamzah, Sayyidu Syuhada, bertempur di dalam perjuangan menuju memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau gugur di dalam peperangan Uhud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut bahkan beliau adalah Sayyidus Syuhada, orang penghulunya para syuhada. Ya, ini orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang nanti mendapatkan kedudukannya begitu tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, menikmati keadaan nikmatnya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah wa warada anna syahida yatamanna an yarji'a ila dunya fayuqtala 10 marratin lima yara min fadli syahadah. Bahkan di dalam periwayatan yang lain dikatakan, saking nikmatnya keadaan orang-orang di surga nanti,
Ini adalah gambaran, ya, gambaran yang Allah berikan kepada kita indahnya surga, khususnya bagi para syuhada. Keadaan yang sesungguhnya tentu jauh lebih indah. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana keindahan alam surga di sana. Namun orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ia tamanna, berharap an yarji'a ila dunya. Setelah mereka meninggal dunia, setelah mereka mengalami keadaan yang begitu nikmat, maka mereka berharap untuk bisa kembali hidup lagi di dunia, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian terbunuh kembali sebagai seorang syahid. Dan itu terus berulang sampai 10 kali. Itulah yang menjadi keinginan mereka. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan betapa indahnya kehidupan yang mereka terima. Betapa besar balasan Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan kepada orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saking nikmatnya itu, mereka ingin kembali ke hidup di dunia, mereka ingin bertempur kembali, mereka ingin meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai 10 kali. Fayuqtal, lebih baik mereka meninggal dibunuh sebagai seorang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam pertempuran menuju memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan tempat yang tertinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menulis kita termasuk orang-orang yang akhirnya dalam keadaan husnul khatimah, bahkan tertulis sebagai orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hakadha wallahu a'lam. Ahsan, assalamualaikum. Make Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal barakah fil anam wa faddala ummat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Quran wa hasanahum bi dzurriyyatihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Para habaib, tawalallahu umrahum wa nafa'ulumahum. Amin amin ya rabbal alamin. Terlebih beliau guru kita, kekasih kita, orang tua kita, murabbi ruhina, beliau Habib Syekh, mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan para pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pecinta zuriyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pecinta baca salawat dan zikir-zikir yang menjadi pengantar kita kenal dengan Allah, kenal dengan Rasul, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat saya muliakan. Ba'dal basmalah hamdalah sholawat salam ala Rasulillah. Afwan, saya mohon maaf. Saya kesini ini cuman ya gembira saja, Bib. Tujuan saya cari berkah melalui tafaul. Kebetulan saya tadi kaget, saya hitung ada 9 keluarga saya yang difatihai beliau. Wah, gitu. Yang di Jawa Tengah, di mana-mana itu. Pertama saya kesini, mari kita sekalian niat tafaul. Tafaul pada siapa? Kita sekalian ini tafaulnya melalui kajian besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui para habaib, para zuriyahnya Al-Husain Al-Hasani, melalui para alim ulama, para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tafaul itu kita mencari amalan apa, walaupun tidak 100% yang amalkan beliau, sehingga beliau menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan beliau sampai kapanpun di beragam alam tetap diabadikan Allah Subhanahu wa ta'ala.
ini sholli ala Muhammad. Pertama kita mencari tarikh beliau. Apa yang akan beliau melalui haliyah dan qauliyahnya. Keuswahatan beliau itu yang kita cari melalui manakib-manakibnya. Pada saat sekarang ini banyak, mohon maaf, orang memburu berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi tidak pernah kenal berkah itu dari mana, kepada siapa berkah itu ditempelkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling banyak multi berkah dari Allah yang diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholli ala Muhammad. Sampai beliau menyampaikan tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Tawassalu bijahi, berwasilah kalian melalui kepakatanku. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh sebagian manusia sekalian hamba-hambanya untuk beribadah, tapi tidak ikut di dalamnya. Begitu sampai kepada kepangkatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sahbi, beliau lebih dahulu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli alaihi. Ini tawassul kita. Salah satu tameng kita untuk menghadapi beragam ujian dari Allah adalah memperbanyak salawat salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anul Karim, benteng yang kedua adalah kita suruh memperbanyak baca Al-Qur'anul Karim. Wa nazzilul Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah, itu Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga adalah tawassul. Tawassul kecoan yang Habib. Saya cuman kembali dalam tadi itu mikir, kok sampai-sampainya ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajari kita sekalian, Allahumma inna nas'aluka hubban lana wa hubba ma yuhibbuk wa hubba ma yuqarribuna ilaik. Ini poin pertama. Ya Allah, jadikanlah aku kekasihmu ya Allah. Pertanyaannya potongan apa mboten? Itu hak fitrah Allah. Mengasihi pada siapa? Kita punya hak untuk meminta. Tapi hak fitrah Allah, beliaulah yang membagi kesemuanya. Allahumma inna nas'aluka hubban lana. Ya Allah, jadikanlah aku kasihmu ya Allah. Tanda-tanda kasih Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Rasanya kita nggak masuk ke sana. Yang kita pilih melalui malam hari ini dan malam-malam yang kita ikuti, wa hubba may yuhibbuk. Kalau yang pertama saya nggak bisa ya Allah, tolong aku dijadikan kelompok yang kedua. Wa hubba may yuhibbuk, jadikanlah aku bisa menyintai orang yang menyintai kamu. Ini jalan kemurahan Allah melalui ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan penegasan. Kitmir itu bukan manusia. Bahasa Solo ini kitmir itu apa sih? Kitmir. Kitmir itu menyintai kasih Allah. Kitmir itu kalau Bojonegoro apa, Bib? Pokok kitmir. Menyintai pada kasih Allah. Salah satu ini pelajaran kita pikirkan. Kitmir menyintai lafdun wa ma'adzuhiran wa batinan pada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala di kalangan manusia. Sahara, tukang-tukang jurupati, tukang-tukang jago pukul, siapa yang tidak ikut Fir'aun akan dibunuh mereka, karena mereka menyintai Nabi Musa, menyintai ajaran Nabi Musa, belum menjalankannya, baru menghormati kekasih Allah, menghormati kasih Allah Subhanahu wa taala, menghormati ajarannya. Allah memberikan anugerah yang luar biasa. Sahara dapat hadiah dan hijayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholli ala Muhammad. Ini kalau gak bisa baik, kumpul-kumpul melok ngeten iki mawon. Kumpul-kumpul melok wong selawatan, kumpul-kumpul ikut Habib menangis. Ibaratnya kalau sedaya gak iso maca apal Yasin, pokoke melok Yasinan, sing apal 100 gak apal 100, mungkin wedange pojong. Ditakok ini berikut kok ziarah ngoten lho, ziarah ke Habib Mekah.
Kalau kaget kapan di Mekah lagi. Ya, kita seperti kerikil saja. Kerikil masuk dalam tempe. Itu kalau masuk di dalam, kerikil itu ikat laku dijual, padahal nggak dimakan. Kan melok dibawa ke sana kemari. Mosok kalau zaman kalah. Wa hubba man yuhibbu, menyintai orang yang menyintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita disuruh dititipi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adibu Allah ta'ala khital hubbi nabikum wa hubbi ali baiti. Cinta pada Rasul, menyintai pada zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalli ala Muhammad. Sahubah hibuk. Ya, waktunya tinggal 3 menit. Di dalam kitab Diba itu apa Beb itu? Ditulis diabadikan, suruh sering membaca. Insyaallah masih hafal semua ya. Apa itu Beb? Aduh, lali aku. Allahumma sholli ala nuri zolam, Allahumma sholli ala badri tamam, Allahumma sholli ala miftahi babis salam, Allahumma sholli ala syafi'i khairil anam, Allahumma sholli ala nuri zolam, Allahumma sholli ala badri tamam, Allahumma sholli ala miftahi babis salam, Allahumma sholli ala syafi'i khairil anam. Itu kan ada kita bersama-sama, mudah-mudahan berkahnya para habaib pada malam hari ini. Pulang kita berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fangfa'na bi barakatin wahdinal husna bi hurmatin, Rabbi fangfa'na bi barakatin wahdinal husna bi hurmatin wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatin minal fitani wa mu'afatin minal fitani ya Rasulullah. Itu contohnya wahubbaman yuhibbuk. Yang ketiga, ada jalan bagi kita rasanya berat, melok-melok wis melok nglumpuk ngene. Wahubbama apa? Yuqarribuna ilaihi. Kita menyintai amalan-amalan, melalui amalan itu bisa menjadikan kita sekalian kejadikan wasilah kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Menyintai pada orang yang cintai Allah berarti wasilah kita ikut dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 jalan yang ditunjukkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tidak dimuliakan menjadi kekasih Allah, mudah-mudahan Allah mengasihi kita melalui kita menyintai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua-duanya belum bisa, mudah-mudahan kita dicintai Allah, dikasih Allah melalui amalan-amalan yang menjadi pengantar kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Falafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah khair. Kiai Mukhlis masyaallah. Muslih bin Abbas. Masyaallah, alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khair, mudah-mudahan sering datang ke Solo. Alhamdulillah. Didoakan mudah-mudahan cepat gadah putu dari barokah anak. Putri istrinya Barok itu putri beliau. Mudah-mudahan dungane duwe anak kembar. Maksudnya Barok mau Beb dongake anake kok kembar insyaallah. Bismillah. Kembar ya alhamdulillah, ora kembar sing penting lahir sehat, soleh, solehah, insyaallah manfaat dunia wal akhirah. Silakan Umar.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ما جاز نبيا عن أمته. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para usyakun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan berkah ini, di malam-malam yang insyaallah penuh dari keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Pada malam hari ini Al-Fakir akan melanjutkan dalam pembahasan kitab Arba'in Nawawi dalam hadis Al-Haditsul Tsalits atau hadis ketiga 13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kedudukan beliau di sini disebutkan, titelnya adalah khadim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau dari kecil memang tugas beliau adalah membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan derajat yang luar biasa, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia hingga di akhirat. Bahkan semuanya yang bernisbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersangkutan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalau beli kadang-kadang kopiah itu ada gambar sandalnya Nabi Muhammad. Tidak ada tulisannya Homipet ya, atau Aries, apa merek bentuk sandal muda ada. Sandal Nabi Muhammad SAW, karena sandal itu pernah berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ilbasna alaik, dikenakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena sandal Nabi Muhammad SAW. Umat kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, karena kita dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kuntu khaira ummatin ukhrijat linnas, kita menjadi sebaik-baik umat. Karena apa? Karena dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan keledai Nabi Muhammad SAW, kalau nggak salah itu namanya Duldul ya, Beb. Keledai Nabi Muhammad SAW, setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, nggak ada yang berani menggunakan keledai Nabi Muhammad SAW. Kerjanya apa keledai setelah meninggalnya Nabi Muhammad? Hanya diberi makan, cuman enak-enak aja, pensiun istilahnya. Dimuliakan karena apa? Keledai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbanggalah kita memiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andilkan kita berada di bawah naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita tinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh tidak ada kemuliaan kecuali di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak ada. Bagaimanapun pandangan manusia kepada kita, seperti ceritanya Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu,
Beliau seakan-akan dihinakan oleh manusia, dipenggal, bahkan maaf dikatakan kepalanya itu ditendang-tendang. Apakah beliau menjadi hina? Apakah beliau yang diperlakukan keluarganya semacam itu, keluarga Nabi Muhammad SAW diperlakukan semacam itu, apakah beliau menjadi hina? Tidak. Yang hina siapa? Yang menendang kepala beliau, yang memenggal kepala beliau, yang menghinakan mereka adalah orang yang hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala dan di mata kita. Orang yang menghinakan Al-Quran misalnya, mushaf, ada mushaf atau buku sholawat diletakkan di bawah kemudian diinjak-injak, maaf mungkin buang air di atasnya. Apakah mushafnya menjadi hina? Apakah dia menghinakan Al-Quran? Wallah tidak. Dia tidak sedikit pun menghinakan Allah ataupun kalamnya Allah, akan tetapi dia menghinakan diri mereka sendiri. Jadi tidak ada kemuliaan kecuali di bawah Nabi Muhammad SAW yang tentunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, khadimir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau cerita sedikit tentang Anas bin Malik, adalah anak dari Ummu Salamah. Dihadiahkan istilahnya Anas bin Malik ini kepada Nabi Muhammad SAW ketika umurnya 10 tahun. Beliau itu cerita, saya mulai 10 tahun ikut Nabi Muhammad SAW, dikatakan selama 10 tahun tidak pernah saya itu dimarah oleh Nabi Muhammad SAW. Apapun yang saya lakukan, kadang-kadang saya itu kalau disuruh Nabi Muhammad SAW, saya itu mengerjakannya lambat. Kadang-kadang pernah Anas bin Malik itu diperintah oleh Nabi Muhammad SAW tengah jalan bertemu dengan teman-temannya, lupa perintahnya Nabi, malah justru bermain dengan teman-temannya. Nabi Muhammad marah? Tidak. Bahkan ngajak bermain, dari belakang ditutup matanya. Anas bin Malik tahu ini Nabi Muhammad SAW dari daripada wangi tangan Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah sama sekali mengomeli atau memarahi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau suatu ketika pernah ibu Anas bin Malik, Ummu Salamah, mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad SAW, tolong doakan ya khadim kamu ini yang kecil ya. Anas bin Malik anaknya, bukan diajak selfie ya. Dimintakan doa ya, didengarkan ya, bukan diajak selfie habibnya, kiainya, ustadznya, tapi dimintakan doa supaya apa? Anak kita mendapatkan berkah dari kiai tadi, dari guru kita, mendapatkan berkah dari mereka, doa-doa mereka sebagaimana yang dilakukan oleh ibu dari Anas bin Malik ini. Doakan dia ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mendoakan untuk supaya Allah Subhanahu wa Allahumma akthir malahu wa waladah. Ya Allah, berikanlah kepada anak ini harta yang banyak dan juga anak laki-laki yang banyak. Panjangkan umurnya dan ampunilah dosanya. Ada yang mengatakan dan masukkanlah ke dalam surga. Dan Anas bin Malik mengatakan, saya ini alhamdulillah punya kebun itu. Kalau yang kebun-kebun yang lain setahun panen sekali, dia 2 kali. Anaknya dikatakan ada ratusan anaknya. Anak laki-laki, anak perempuannya cuma 2. Umurnya dikatakan saya ini hidup sampai saya ini bosan. Tinggal saya menunggu doanya yang terakhir, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sedikit tentang Anas bin Malik. Siapa beliau? Khadimun Nabi Muhammad SAW. Kita bisa menjadi khadim Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan kita menjaga nama Nabi Muhammad SAW, kita menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW, kita meneruskan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna. La yu'min maksudnya adalah tidak sempurna iman kalian kecuali hatta sampai kalian itu yuhibbu li akhika hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai kamu itu
mencintai atau menyukai untuk saudaramu apa yang kamu sukai untuk dirimu. Masuk ya? Ya, masuk. Jadi tidak sempurna iman kalian. Bukan tidak beriman artinya kufur, tidak. Akan tetapi tidak beriman atau tidak sempurna iman kalian sampai kamu itu menyukai untuk saudaramu apa yang kamu sukai untuk dirimu. Loh, Beb, saya ini suka ya minuman beralkohol misalnya. Saya ini suka mabuk-mabukan. Berarti saya ini tidak sempurna iman saya kalau saya nggak bagi-bagi ya. Orang diubengke orang sempurna. Bukan. Dalam hadis yang lain ada yang mengatakan minal khair, ada kalimat tambahan daripada kebaikan. Kebaikan itu apa? Isim jamak untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hal-hal yang mubah duniawiyah dan juga ukhrawiyah. Jadi kebaikan-kebaikan saja, bukan yang kamu sukai semuanya. Engkau bojomu mbok kayak ketonggomu. Nah, wah, saya ini cinta sama istri saya. Nyoh, pen. Kleru, ya. Jangan. Jadi kita menyukai sesuatu, kita juga suka kepada saudara kita untuk mendapatkan sesuatu itu. Contoh, saya ini kalau saya sedang susah, saya sedang gak pegang uang ya, misalnya sekarang ini sedang corona ini susah nih, usaha semuanya berhenti. Saya sukanya itu kalau usaha saya berhenti ini ada yang ngasih saya duit misalnya, maka kita beri kepada saudara kita yang dalam keadaan kesusahan. Karena apa? Karena kita cinta atau kita suka untuk dibantu ketika kita dalam keadaan kesusahan semacam itu. Jadi yang anak kita misalnya, jadi dikatakan dari hadis Nabi Muhammad SAW, ma yuhibbu li nafsi, tidak sempurna iman kita kecuali kita menyukai apa untuk saudara kita apa yang kita sukai. Kebalikannya kita tidak menyukai atau kita benci daripada hal-hal yang kita tidak sukai terjadi kepada saudara kita, anak kita, keluarga kita. Contoh sekarang ini gampangannya ospeknya. Ospek itu mesti bales-balesan. Wah, saya dulu angkatan saya dulu di ospek, saya dilakukan seperti ini. Saya harus melakukan lebih kepada saudara-saudara saya, kepada adik tingkat kita. Itu tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kita benci tidak kita lakukan kepada mereka. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW diceritakan, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, izinkan saya untuk melakukan zina. Kaget ketika itu sahabat Nabi Muhammad SAW yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya untuk melakukan zina. Maka ketika itu sahabat Nabi Muhammad SAW ingin menyingkirkan orang tadi ini. Wah, ini kurang ajar ini. Izinkan saya untuk melakukan zina, wahai Nabi Muhammad SAW. Ketika ingin disingkirkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan, tinggalkan dia, biarkan. Mendekatlah kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW, sallallahu alaihi Nabi Muhammad, menanyakan kepada orang tadi, apakah kamu ridha jika anak perempuan kamu diperlakukan sebagaimana kau memperlakukan perempuan lain, artinya dizina oleh orang lain? Apakah kamu ridha jika ibu kamu dizina oleh orang lain, istri kamu dan lain sebagainya, dikatakan oleh Nabi Muhammad. Dan dia selalu mengatakan tidak, wahai Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, maka sebagaimana kamu tidak menyukai, kamu membenci jika istrimu, saudaramu, anak perempuanmu melakukan perbuatan itu, maka jauhilah perbuatan itu. Maka didoakan oleh Nabi Muhammad SAW
Ketika itu orang itu, sahabat Nabi Muhammad SAW tersebut memintakan untuk didoakan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak menyukai zina lagi. Ini dalam hadis ini mengajak bagi manusia untuk sama-sama kita saling peduli dengan saudara kita, sesama muslim, sesama manusia. Apa yang kita sukai kita berikan kepada saudara kita. Bukan yang kita tidak membutuhkan baru kita berikan kepada saudara kita. Apabila kita melakukan hal ini, insya Allah kehidupan sosial kita akan jauh lebih baik daripada semacam ini. Yang kita lakukan sekarang, para manusia ketika kita semuanya di zaman ini lebih memikirkan diri sendiri dibandingkan orang lain. Tidak memiliki sifat ithar, memerlukan mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi terutama diri saya sendiri dan juga bagi antum semuanya. Wa'alaikum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita lanjut sedikit ada doa, permohonan doa untuk guru daripada Al-Ustaz Ansari, almarhum Bapak Kiai Haji Amir Faisal bin Abdul Qadir Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, meninggal dunia tadi Senin malam Selasa kemarin. Allahumma firlu warhamu wa'afi wa'afu anhu wasqil jannah wa nabiyyin siddiqin wa syuhada wa salihin bisirril Fatihah. Alhamdulillah, tadi telah kita dengar bagaimana kelanjutan tentang jihad, tidak perlu diterangkan lagi. Dan tadi telah diterangkan juga, kalau kehidupan ingin bahagia atau masyarakat ingin aman, tenang, tentram, cintailah saudaramu sebagaimana engkau menyintai dirimu. Pasti hidup nikmat. Tapi kalau tidak rakus, itu mesti timbul permasalahan. Jadi orang menyintai orang lain seperti dia menyintai dirinya. Kalau Anda tidak ingin masuk neraka, berarti Anda harus mengajak saudara-saudara yang lain tidak masuk neraka. Jangan malah nyukur ke, biarlah tidak apa-apa, ben kebak-kebak neraka. Loh, kok ben kebak-kebak neraka? Lah kamu mau pakai surga sendiri. Lah jadi hati-hati, manusia zaman sekarang ini kadang mereka kalau melihat kemaksiatan, dia harus juga seperti dia tidak mau melakukan maksiat, dia juga mengajak saudara yang lain untuk tidak maksiat. Selamatkan. Jangan sampai kita ini malah justru nyukur ke, bismillah, biar mereka nanti di neraka, kita di surga. Oh, tidak bisa. Kalau kamu tahu kelihatan orang-orang seperti itu, kamu tidak mengingatkan, berarti kamu tidak cinta dia. Kamu tidak tergolong sama yang dikatakan hadis Rasul tadi. Saya suka duit, dulurmu ya seneng duit, podo wae. Jangan kamu yang suka duit orang lain, kalau bisa tidak usah seneng duit. Tidak bisa, kamu seneng duit ya orang lain seneng duit. Jadi kalau kamu punya duit punjul, kasihkan yang lain supaya podo duit-duitnya. Bahasa Jawa naik. Ya, jadi kalau kamu itu cintailah saudara kamu yang lain. Kamu lihat orang-orang yang lain, kamu nek misalnya tidak punya duit buat beli rokok, misalnya yang paling bodon, yang paling gampang lah. Kamu kan bingung. Begitu pula saudara lain kalau tidak punya duit buat beli rokok, ya bingung. Tapi ini bukan contoh yang bagus. Paling gampang lah. Soalnya mayoritas ini penghisap rokok. Rasa rokok yang baku di sini ini. Saya nanti kalau ngomong bab rokok mesti nanti ada yang kritik. Jangan contoh itu, jangan rokok, nombok yang lainnya. Wah ya, siap. Sewaktu saya ingin makan dengan makanan yang enak, saudara saya juga kepingin makan dengan makanan enak. Jadi jangan kamu mau makan enak, dok saudara lain makan tidak enak, tak karmu. Jangan.
Kamu ingin berpakaian baik, saudara kamu juga ingin berpakaian baik. Kalau masing-masing mempunyai sifat seperti itu, ini contoh yang paling duniawi lah. Sebetulnya contoh ukhrawi lebih banyak. Insya Allah hidup kamu rukun. Kok tidak rukun gimana? Bagaimana tidak rukun sedangkan setiap hari dia memikirkan saudara lain kok tidak rukun? Setiap hari ngantongi duit kanan kiri atas bawah kantong sampai kebak. Delok wong sing ora duwe ndi. No. Kira-kira rukun enggak? Rukun. Lah orang seperti itu di zaman ini dicari. Ini namanya wali akhyar. Wali khoyir. Lah, akhyari khoyir. Jadi lomannya is gitu aja. Ada seorang wali min auliyaillah, seorang habib. Saya tidak perlu sebutkan, sudah meninggal lama. Itu meninggal dalam sakit sakaratul maut itu masih ngerogoi kantong terus. Kantongnya ini kosong, tidak ada duitnya. Itu kulina bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Kebiasaan, astagfirullah. Tidak bisa bahasa. Kebiasaannya itu setiap hari ngerogoh kantong ngasih orang. Jadi sampai di dalam rumah sakit di kamar ICU itu bidan perawat itu bingung kok ngerogohi kantong terus orang naik duitnya. Tapi tanya sama keluarga itu kenapa itu bapak itu kok ngerogohi kantong. Itu setiap harinya keliling membagi-bagi duit. Loh, subhanallah, ini penting karena dia memikirkan saudara lain seperti memikirkan dia. Kita kepingin tidur enak adem, ya sedulurmu ya kepingin adem. Piye carane? Kayak ono AC orang tidur tapi dikai AC engko bayar listriknya piye? Nah, ya tambah ono buat bayar listrik AC. Wah, udah tidur enak. Ngoroknya barang itu ada iramanya. Ah nek bangsa wong sing turu ben sumuk ngorok-ngorok medeni wah, kaya kain soek lho. Soalnya kesumuan. Tapi nek kena asing itu turun ngorane pakai musik. Asing. Nek orang percaya kowe coba turuan ning isor matahari sama tidur di bawah AC. Beda. Mang takut Pak Said. Pak Said apa beda? Beda. Pak Said itu pengalaman. Turun ning matahari ya turun ning AC. Ya ini bismillah. Jadi maksud kita ini, ayo cintailah saudara lain seperti engkau menyintai dirimu. Insya Allah kau selamat. Urip masyarakat itu nikmat. Nabi Muhammad ngajar sahabat-sahabatnya. Waktu itu sahabat ini motong kambing. Motong kambing, kebetulan di situ ada kepala kambing. Kepala kambing ini termasuk makanan mewah. Ini sing godok pinter, digawe sop, enak. Daging pipinya wedhus. Itu nek dicekelin perlu kaya sutra masuk dalam ini. Enak tenan. Orang pernah. Kowe iki wedi wae karo aja wedi wedhus iki mati kok. Orang mungkin nyaplok awakmu wis ora mungkin. Jadi dibuat sop kepala kambing. Kebetulan sahabat itu, duh, ini kalau kepala kambing seperti ini yang pantas makan tuh tetangga kita. Mereka kesian lama tidak makan kepala kambing. Dikirim ke tempat tetangga, diterima, alhamdulillah. Saya pas ngenteni kepala kambing kok kowe iki ngirimi kepala, hebat kowe iki Habib Syekh, masya Allah. Digawe mlebu kalau tanggaku, ketemu istrinya, kata istrinya, ini tidak pantas kalau kita yang makan sing pantas wong kono. Dihubung ke wedhus iki, kepala wedhus sampai balik lagi ke tempat saya. Ini lho, nek wis rezekimu ya tekan nggonmu, aja gelo. Waduh, kita kayak kono malah orang itu apa-apa. Aja ngono. Kamu kalau yakin insya Allah, walaupun tidak menyintai saudara lain seperti dirimu, kowe kepingin kepala wedhus tapi tanggamu ki insya Allah ya padha. Kayak kono, mubeng tekan nggonmu nae. Ora tekan kowe sendok ganjaran menyintai saudara kamu seperti menyintai dirimu. Begitu pula perdagangan. Dagangi yang ngono, aja terus mbok pek dhewe. Wong sekarang ini orang dagang maaf nek anak sing tersindir, termasuk aku tersindir. Dagang itu delik nganti kaya nek perlu ana aja nganti wong ketok blas. Luar biasa. Tak tanya, kamu kerja di mana? Oh, rahasia. Iki piye iki? Kok rahasia? Lah kowe iki nyambut gawe apa? Rahasia. Astagfirullah. Wedi nek ditembak. Karena apa? Karena orang-orang di sekitarnya itu penembak kabeh.
Coba kalau yang di sekitarnya tuh tidak hobi nembak, kerja nek perlu iku lha aku ngedole karo si kono. Kuwi lho. Lah wong sing waras ini tadi, dia menyintai saudaranya seperti menyintai dirinya. Dia tidak suka juga ada orang pelanggan direbut. Dia tidak mungkin ngerebut. Loh. Malah bilang sama yang pelanggan itu, "Kowe pinter. Tuku habatus sauda karo Habib Syekh." Pas. Wah, iki mungkin. Pas we. Timbang kowe tuku karo aku karo Habib Syekh pas. Wadahe botolnya biru, tulisannya Bustan gitu. Wis kuwi pas. Soalnya nek acara ki melu ditempelke ning ngono ki melu kena cipratan donga. Lho, mosok ngono ta, Beb? Lho ya ora mungkin ora didongakne. Wong ning kono lho kebandul ning kono kuwi lho. Kan kena suara speaker itu kan kono. Lah kowe nek tukune ning Beijing ngono ya ora krungu. Malah lah ini berhubung di sini, tapi ada orang Taiwan tadi mengikuti. Habib saya mengikuti orang Taiwan, wong Hong Kong, melu kabeh mau. Termasuk orang dari Lebanon. Itu rada luar biasa ini siaran ini, hebat tenan. Betul apa habatus sauda itu karena suara ini. Ini orang percaya terus Syekh Water ini dakok neng nggon musolamu. Di musola itu iki dibuka ngene neng nggon musolamu ngaji yo setiap hari sak juz wacanono iki. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu lak berubah. Yang tadinya itu gambarnya Habib Syekh ning ngono. Misalnya ning banyu nek gambar Habib berubah jadi gambarnya malaikat. Malah medeni lho, Beb. Masuk aku ngombe malaikat ini maksudnya air wis diwacani ki beda. Sama air sing kira-kira mbok setelke lagu sing gublak. Ora nek artine. Ya tadi inna fil jannati nahran min laban diombe rasane beda. Bismillahirrahmanirrahim. Allah katanya menyintai saudara lain seperti menyintai dirinya sendiri. Kok ombe dhewe, kok ora mbok bagek-bagek ke banyu ini njupuk dhewe-dhewe ning kono nek banyu akeh kok. Syekh Water. Paham? Jadi semua yang kamu cintai tadi, tapi aja keliru. Bojone gak ke wong. Saya cintai istri saya itu nek bojone papat. Sing nomor 3, nomor 4 kayak wong dulurmu ya kepingin loro 3, 4. Jadi ya bagi-bagi. Kok ngono to Beb iki kok ngajari wong rusak lho, ora ngajari wong rusak. Sahabat Nabi ya, kaum Ansor itu sewaktu muhajir, orang-orang muhajirin sampai ke Madinah, di situ apa yang dilakukan mereka? Dari cintanya dipersaudarakan satu dengan yang lain, mereka mempunyai istri ada lebih dari 2 dan 3. Disuruh milih dulu lagi. Kowe nek gelem bojoku silahkan. Ini bukan dolanan lho ini. Aja saiki cing-cing partner. Wah, kan ngono wong barat. Cing itu tukar, partner itu pasangan. Wah, kok ngerti Beb? Pinter ya. Itu nanti terus joget lagunya waltz atau caca. Reng deng. Joget iki gantian, bojone kono karo kene, bojone kene karo kono. Itu bukan menyintai seperti orang ora kuwi. Itu merusak. Kalau cinta menyelamatkan bojone wong sing kaya ngono kandhanono. Drun. Kowe aja kaya ngono. Mosok bojomu mbok keke wong kuwi nggo joget bareng lho. Lho saya ndak bisa joget kok. Joget apa kuwi jenenge caca apa? Watch itu ndak bisa. Kecuali nek memang bojomu ki Tom and Jerry. Lah kuwi tikus karo kucing joget bareng deng iso. Lagi menungso kok. Kerjaannya kayak ngono berarti kayak kucing ya. Jadi menyintainya itu bukan seperti itu. Terus mendem, ayo saya cinta mendem ben kabeh tak jahe mendem. Ini bukan cinta tuh. Cinta di sini maksud Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semua bentuk kebaikan yang kamu inginkan berarti orang lain juga ingin seperti itu. Wes ngono kuwi kuncine. Saya kira sudah jam 2 kurang 20 menit. Yuk jam 11:30. Masya Allah ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Ini kunci kesuksesan seseorang, cintai orang lain sebagaimana menyintai diri kalian. Insya Allah sukses dan tidak ada musuhnya. Orang di musuh. Pengumuman hari Minggu besok di internet itu ada jadwal yang tidak dikeluarkan dari YouTube Habib Syekh itu berarti tidak benar.
Semua jadwal acara Habib Syekh nanti dikeluarkan dari YouTube Habib Syekh, diumumkan. Soalnya banyak orang-orang itu berkeliaran jadwal Habib Syekh urung enak. Tanggal 29 besok itu tidak ada di Gunung Kunci, di Kartosuro, kan ada tulisannya Habib Syekh di Kartosuro. Siapa yang ngarep ning Kartosuro? Ora enak. Jok keliru, jangan keliru. Jangan percaya kecuali nanti pengumumannya melalui YouTube. Makanya buatlah di HP Anda YouTube Habib Syekh. Subscribe. Hah? Betul lah. Subscribe sama di ting-ting. Jadi kau ngerti, oh jauh Habib Syekh. Aja kok kabeh ketipu sampai pergi ke Jogja, nang Jogja ndak ada. Pergi ke Kartosuro ndak ada, ya ndak ada. Lah kapan Habib ada acara? Belum ada. Malam Kamis tak di sini. Malam Kamis saja di sini. Yang lainnya belum pasti. Jangan percaya. Jadi kalau ada pengumuman-pengumuman begitu, ojo percaya. Jangan percaya. Do not believe. Iya, tak pinter. Do not believe. Jangan Anda percaya. Betul ya bahasa Inggrisnya itu. Wajib. Alhamdulillah. Rada lulus lagi. Ya, alhamdulillah. Pinter sithik. Yes, you understand? Ya. Kata Gus Ali sih, you understand? Sehat Gus Ali, subhanallah. Sehat, mudah-mudahan di kapan-kapan Gus Ali sampai sini. Sama pengumuman tanggal 30 Agustus pagi sholat subuh berjamaah di sini. Sing longgar, sing ora longgar rasa rene. Ya, aja wong ngebak-ngebak iki kebuak banget malah mumet aku. Wis ora usah akeh-akeh wae, sak penting sekitar-sekitar karo sing kira-kira sregep. Ya, di tanggal 30 pagi sholat subuh berjamaah di sini. Dan nantinya hari Kamis, Rebu berikutnya saya ada acara santunan anak yatim. Ya. Tapi kuwi khusus, kuwi aja teko kabeh, seneke terbatas. Jadi nek teko ora nggo senek ora apa-apa. Seneknya terbatas, ada untuk 200 anak yatim hari Rebu yang akan datang. Jam piro? Rahasia. Ora tak omongke, nek tak omongke malah rene kabeh golek senek malah. Njalane nek entek, wis seneke cah yatim tok. Yatim tok. Nek kowe yatim ya tak kei senek. Lho kula yatim kok Beb? Ya yatim umur swidak. Yatim cilik, ini sudah dewasa seorang yatim nih. Jadi kadang orang-orang sekarang, dan saya minta maaf kalau ada orang-orang yang mengadakan acara yatiman, itu memang sunnah memegang kepala anak yatim ini sunnah, ya. Ucek-ucek rambut nih, maksudnya megang kepala itu nanti dapat ganjaran sejumlah rambut anak yatim sing mbok cekel. Tapi maksudnya coba ucek-ucek anak yatim kok ngantri, krok-krok, kaca-kaca. Susu anak yatim gundul gara-gara awakmu. Ya biasa aja dipegang, dongake. Dan kalau bisa, sekali titip, jangan membiasakan kontes anak yatim. Kontes anak yatim gimana Beb? Anak yatim disuruh antri, kumpulkan anak yatim 500, antri suruh sedih kabeh. Nanti 3 atau 4 suruh baca puisi. Ayahku, ya nangis ngapain? Wedhus kan lewat nangis. Aku telah ditinggal ayahku 5 tahun. Aduh sedihnya hatiku. Alah apa tondo. Ini jangan panitia-panitia rungokno. Kalau mau mengadakan acara santunan anak yatim, didik anak yatim jadi orang yang terhormat. Bukan anak yatim dihinakan dengan amplop. Anak yatim 300 keliling cekling biasa ini. Ngene-ngene amplop isine piro paling 50.000 ngono ngeplaki ndase wong. Enak dibilang ya. Kalau mau begitu boleh dengan simbolis apa simbolik. Anak yatimnya 500, 2 anak yatim dimajukan, terima. Sing liyane dokok pojokan kono dilungkin delik. Jangan anak yatim ngenteni Muharram terus. Muharram ini hari raya anak yatim. Terus kabeh dadi wong apik kabeh. Wis ora usah apik ki ora usah ngenteni Muharram. Anak yatim itu butuh duit, itu bukan Muharram tok. Anak yatim tiap hari butuh tenaga, butuh biaya, butuh sekolah, butuh ini. Lah anak yatim mau ngenteni Muharram dicekeli sirahe tok. Sampai ada jadwal anak yatim.
Jadi anak yatim ini datanya anak yatim sa Indonesia. Terus nanti wong sugih-sugih iki kadang memang maaf kurang kerjaan. Bingung ngarep ndokok duit neng ndi. Titipno aku ngene. Ndadak ndokok duit bingung tak obong bareng-bareng neng tengah lantar ngono. Maksud kita ini ya datang ngono anak yatim tiap hari, didik, bayarkan sekolahnya, bayarkan pondoknya, bayarkan. Ini lebih bagus daripada nyumbang anak yatim setahun pisang. Ya, ayo gue, anak yatim bagian saya kadang sedih. Mesake ini aku nangis tak tampleng sing gak amplop. Misalnya saya anak yatim umur 5 tahun, datang bapak-bapak apa ibu-ibu, mesake nak kowe nak lene, pok nak ampleng. Ngapa kowe mesak-mesake aku? Sing mesake ki awakmu duwe duit bingung ngetokke ora iso ngetokke. Ngono. Anak yatim cerdas iki ngono kuwi. Lah kok cerdas pik ngampleng. Lah ya mestinya yatim iki dihormati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghormat anak yatim. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada kata Rasulullah. Saya dan orang-orang yang ngurusi anak yatim gandeng ning surga. Ngurusnya piye? Ora kaya ngono kuwi. Dididik sampai jadi orang hebat. Hafal Quran, cerdas, ahli fikih, ahli astronot, ngono didiken. Jadi anak itu bangga. Rasulullah itu kalau ada anak yatim sama Rasulullah bukan dihinakan, digandeng sama Rasulullah, diambungi. Ayo, kowe gelem ora nek aku dadi mbahmu, Sayyidina Ali sebagai ayahmu, Fatimah sebagai ibumu, ya bangga. Lah anak yatim sekarang tinggal ngenteni daftar nek bulan 10, tanggal 10 Muharram, hari raya anak yatim. Ya wis lah sak karepmu, daripada ndak ngasih, saiki ngenteni nek enggak iya ngenteni hari raya yatim. Saya doakan sehingga sing hari raya yatim ya mudah-mudahan terus rutin. Itu cuma simbol aja. Terus kata Rasul SAW, anak yatim ini urusono nganti cekas betul. Ada anak yatim itu terus malah dihina-hinakan gitu. Saya tidak setuju. Saya harap ngono-ngono boleh mengadakan acara. Saya nanti mengadakan acara dengan Mbak Puji, EO Habib Syekh. Waduh. Mbak Munji ada di sini. Gue harus mengadakan, harus tak tes gitu. Akhirnya ada ini model ngono tak tolak. Tapi agar manut karena aku corone siap aku tak melu. Soalnya anak yatim tetap harus dihargai. Bagaimanapun dia adalah umat Nabi Muhammad, kita regani, insya Allah diangkat derajatnya. Rabbi ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kami dan ampunilah dosa anak-anak yatim kami, ampunilah dosa kaum muslimin muslimat, selamatkan kehidupan ke depan kami dan jadikan kami semua orang-orang yang mendapat rahmat dan mendapatkan berkah berkat Nabi Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna zinabah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Ya Rabb, kabulkan hajat kami dan hajat semua yang mengikuti acara kami ini dan jadikan kami selamat fid din wad dunya wal akhirah. Ya Rabb, di bulan Muharram ini ya Allah, sebagaimana Engkau menyelamatkan orang-orang yang Kau cintai, selamatkan kami pula ya Allah dari fitnah, dari wabah dan dari segala macam permasalahan-permasalahan yang sulit ini, dan selamatkan kami dan umat Nabi Muhammad dari segala macam bentuk ya Rabb kemaksiatan, dan jadikan kami semuanya ya Rabb selalu mendapatkan rahmat, selalu mendapatkan maghfirah, selalu mendapatkan petunjuk darimu ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, siapapun yang mengikuti acara kami ini, hajatnya kabulkan semuanya, hajatnya kabulkan semuanya, sembuhkan penyakitnya semua, selamatkan kehidupan dunia dan akhiratnya, dan jadikan kami semua mendapatkan ya Allah kasih sayangmu dan keridhaanmu dan mendapatkan surgamu bighairi hisab. Ya Rabb, panjangkan umur kami, ayah ibu kami, anak istri kami, keluarga kami, jamaah kami, dan orang-orang yang menyintai kami serta kami cintai ya Arhamar Rahimin dalam ketaatan, dan selalu meningkat iman dan takwa. Akhirilah usia kami dengan husnul khatimah. Jadikan anak keturunan kami min ahlil Quran, min ahlil Quran, min ahlil ilm, min ahlil khair, min ahlil sunnah wal jamaah. Wahfadna wahfadhum min jami'il adha wal waba wal fitan ma dhahara minha wa ma batan ya Arhamar Rahimin. Bijahin Nabi wa man yuhibbun Nabi wa ila hadratin Nabi bisidil Fatihah. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا على لظى شرفنا فتب علينا
والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع حساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدا الحمد لله في البدء تقبل الله منكم minna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Kunduripun dherekaken sugeng. Jazakumullah khairul jazak. Dan apapun yang insyaallah dihajatkan kabul, saya mohon maaf seandainya ada khilaf, ada kesalahan dan ada perbuatan yang kurang baik, kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Doa berdoa, doakan kita dan saya selalu akan mendoakan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.